Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa ba'd. Ini adalah materi ke-13 untuk pelajaran Ulumul Quran kelas 10 Madrasah Aliyah. Pada materi sebelumnya, alhamdulillah kita telah selesai dari pembahasan tentang Tarjamatul Quran. Sekarang kita lanjutkan tentang Al-Mustahiruna bit Tafsir. Ya, orang-orang yang masyhur yang terkenal dalam bidang tafsir, yaitu dari kalangan sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhum. Di kitab di halaman 33 dan di tabel di halaman 12 ya. Nah, seperti biasa yang di kitab tidak kita baca semua, sudah kita ringkas di tabel tadi. Nah, kita baca qala al-muallif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-mustahiruna bit tafsir minas sahabah. Para sahabat yang masyhur, yang terkenal dalam bidang tafsir. Nah, di alinea pertama ini intinya para sahabat yang utama ya, yang terkenal dalam bidang tafsir tentu al-khulafa al-arba'ah, khulafa ar-rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Nah, hanya saja riwayat tafsir dari tiga sahabat yang pertama, Abu Bakar, Umar dan Utsman ini radhiyallahu anhum itu tidak banyak ya, sedikit. Sebabnya karena insyighalihim bil khilafah wa qillatil hajah ila an-naql fi dzalik bi kasratil 'alimin bit tafsir. Nah, bisa kita lihat di tabel. Nih ya, ar-riwayah an Abi Bakar wa Umar wa Utsman lam takun katsirah. Riwayat tafsir dari Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum tidak banyak karena tiga sebab. Pertama, linsyighalihim bil khilafah, karena sibuknya mereka dengan urusan pemerintahan ya. Jadi karena mereka ketika itu menjadi khalifah ya. Nah, sehingga kesibukan dengan urusan pemerintahan. Kemudian sebab yang kedua, wa qillatul hajati ila naqli fi dzalik. Sedikitnya kebutuhan untuk menukilkan riwayat ya dalam tafsir ini, karena likasratil alimina bit tafsir, karena masih banyak para sahabat yang memiliki ilmu tentang tafsir ya. Nah, seperti dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, masih banyak para sahabat yang memiliki riwayat ya langsung ya tafsir Al-Quran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika itu sedikit penukilan tafsir dari tiga khulafa rasyidin yang pertama ya, Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhu. Nah, berikutnya di antara para sahabat yang juga masyhur dengan ilmu tafsir ya, ini Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ya. Jadi yang pertama Ali ini ya radhiyallahu anhu tentu termasuk al-khulafa al-arba'ah tadi ya, khalifah yang empat. Jadi mulai dari beliau banyak riwayat tafsir dari beliau ya. Kemudian dari selain khulafa al-arba'ah ini Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum.
Baik. Kemudian di sini ada sedikit ya biografi tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, kita baca. Wa ibnu Ammir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan anak paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, putra dari Abu Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini adalah keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zauju ibnatihi ya, Fatimah radhiyallahu anhu. Dan Ali ini radhiyallahu anhu juga merupakan suami dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fatimah. Ya. Radhiyallahu anhu anha. Wa awwalu man amana bihi min qarabatihi. Dan Ali radhiyallahu anhu termasuk orang-orang pertama dari kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman terhadap beliau. Ya. Ishtahra bihadzal ismi wa kunyatuhu Abul Hasan wa Abu Turab. Beliau masyhur dengan nama ini, ya, itu Ali. Dan kunyah beliau, ya, ada dua, Abul Hasan dan Abu Turab. Wulida qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya asyri sinin. Beliau dilahirkan 10 tahun sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat ya sebagai nabi. Wa tarabba fi hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ya Ali radhiyallahu anhu tumbuh di bawah kepengasuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syahida ma'hu al-masyahida kullaha. Dan ikut ya di dalam peperangan yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Wa kana sahibal liwa fi mu'dhamiha. Dan beliau Ali radhiyallahu anhu ini adalah sahibul liwa, maksudnya pemegang ya panji peperangan, ya, bendera yang di dalam peperangan yang menunjukkan posisi pemimpin pasukan, ya, fi mu'dhamiha, pada mayoritas peperangan tersebut. Walam yatakhallaf illa fi ghazwati Tabuk. Dan beliau tidak pernah tertinggal atau tidak ikut perang kecuali pada perang Tabuk. Sebabnya khallafahun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahlihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau untuk tetap tinggal ya menjaga keluarga beliau ya. Wa qala lah ama tarudha an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, ama tarudha, tidakkah engkau ridha an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa. Itu posisimu denganku seperti posisi Harun ya terhadap Nabi Musa alaihissalam, illa annahu, akan tetapi la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah. Nah, ini menunjukkan keutamaan ya beliau radhiyallahu anhu Ali bin Abi Thalib. Wa nuqila lahu minal manaqib wal fadail ma lam yunqal li ghairihi. Dan dinukil ya berbagai macam keutamaan ya, dan sifat-sifat mulia beliau yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain ya selain beliau. Wa halaka bihi ta'ifatan, dan binasa dengan sebab beliau dua kelompok sesat. An-Nawasib, yang pertama An-Nawasib alladzina nasabu lahul adawah, yang menegakkan musuhan terhadap beliau ya. Hawalu ikhfa'a manaqibi, dan mereka berusaha untuk menyembunyikan keutamaan beliau. War-Rawafid, kelompok yang kedua Rawafid ya, Syiah Rafidah, alladzina balagu fima za'amuhu min hubbihi, itu orang-orang yang berlebihan ya dalam mencintai beliau.
fima za'amu, menurut persangkaan mereka. Nah, mereka menyangka bahwa mereka mencintai Ali radhiyallahu anhu. Wa ahdatsu lahu minal manaqib, dan mereka membuat-buat riwayat tentang berbagai macam keutamaan Ali radhiyallahu anhu allati wadauha, ya, yang mereka palsukan, ma huwa fi ghinan anhu, yang sebenarnya beliau tidak membutuhkan hal itu, ya, tidak membutuhkan riwayat-riwayat tersebut. Bal huwa inda ta'ammuli minal masalib, bahkan riwayat-riwayat yang mereka buat-buat itu dan keutamaan beliau sebenarnya adalah celaan, ya, masalib, celaan atau aib, ya, untuk beliau radhiyallahu anhu. Ishtahara radhiyallahu anhu bisyaja'ati wa zaka. Beliau radhiyallahu anhu masyhur dengan keberanian dan kecerdasan. Ma'al ilmi wa zaka. Ya, ini yang benar pakai zai, ya. Nah, wa zakai, bersama dengan ilmu dan kesucian hati, ya. Jadi tidak hanya cerdas, tidak hanya berilmu, tapi juga memiliki jiwa yang suci, ya. Karena sebagian orang kadang diberi kecerdasan tapi jiwanya atau hatinya kotor, ya. Alhamdulillah min dzalik. Beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu selain cerdas, ya, diberi ilmu oleh Allah Taala, juga diberi kesucian jiwa. Hatta kana Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sampai Amirul Mukminin ketika itu, ya, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yata'awwadzu min mu'dilatin laisa laha Abu Hasan. Beliau berlindung dari mu'dilah. Mu'dilah artinya masalah yang rumit. Masalah yang rumit, laisa laha Abu Hasan, yang mana Ali radhiyallahu anhu tidak memberi ide atau pemecahan terhadap masalah tersebut, ya, solusi terhadap masalah tersebut. Wa min amsalatin nahwiyin, dan diantara contoh-contoh yang diberikan oleh para ulama ahli nahwu, qaliyatun wala Aba Hasanin laha. Nah, jadi para ahli nahwu kadang beri ibarat, ya, atau ungkapan untuk masalah yang sulit, yaitu qaliyah, sebuah masalah, wala Aba Hasan laha, dan tidak ada solusi, ya, dari Abu Hasan, itu dari Ali radhiyallahu anhu untuk masalah tersebut. Ya, beliau belum memberi solusi untuk masalah tersebut. Nah, ini maksudnya menunjukkan akan kecerdasan beliau radhiyallahu anhu. Wa ruya an Ali annahu kana yaqul, dan diriwayatkan dari beliau, ya, Ali radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah berkata, saluni wa saluni an kitabillahi ta'ala. Bertanyalah kepadaku dan bertanyalah kepadaku tentang kitabullah ta'ala, tentang Al-Quran. Wallahi ma min ayatin illa wa ana a'lamu anuzilat bilailin aw naharin. Maka demi Allah, tidak ada sebuah ayat kecuali aku tahu apakah ayat itu diturunkan di malam hari atau di siang hari. Nah, ini menunjukkan luasnya ilmu beliau, ya, terhadap Al-Quran. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, idza ja'ana sabatu an aliyin lam na'dil bihi. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, jika datang kepada kami as-sabatu. As-sabatu artinya hujjah, ya, dalil dari Ali radhiyallahu anhu, lam na'dil bihi, kita tidak akan berpaling darinya. Kita akan pegang dalil tersebut. Wa ruya anhu annahu qala ma akhadtu min tafsir al-Quran fa an Ali ibn Abi Thalib. Dan diriwayatkan dari beliau Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, ma akhadtu min tafsir al-Quran, apa saja yang saya ambil, ya, dari tafsir Al-Quran, fa an
Ali bin Abi Thalib, maka itu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Jadi kita tahu bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah termasuk sahabat yang masyhur dalam bidang ilmu tafsir, ya, dan diberi gelar sebagai turjuman Al-Quran, ya, penerjemah Al-Quran. Nah, kemudian kana ahada ahli syura alladzina rassahahum Umar radhiyallahu anhu li ta'yinil khalifah. Dan Ali radhiyallahu anhu ini adalah salah satu dari ahlu syura, ya, itu orang-orang yang dipilih oleh Umar radhiyallahu anhu untuk menentukan khalifah. Nah, khalifah setelah beliau. Fa'aradaha alaihi Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman bin Auf, ya, menawarkan khilafahan itu kepada Ali radhiyallahu anhu, ya, mengusulkan agar yang menjadi khalifah setelah Umar adalah Ali. Fa'aba, tetapi Ali radhiyallahu anhu enggan, illa bisyurutin lam yaqbal, kecuali dengan beberapa syarat yang sebagian syaratnya tidak diterima oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Summa baya'a Utsman fa bayahu Aliun wan nas. Kemudian Abdurrahman bin Auf membayat Utsman, ya, sebagai khalifah, yaitu maka Ali pun membayat beliau, dan juga demikian pula dengan para sahabat yang lain. Summa bui'a bil khilafah ba'da Utsman hatta qutila syahidan fil Kufah lailatas sabi'i asyar min Ramadhan sanata arba'ina min al-hijrah radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian akhirnya Ali radhiyallahu anhu dibaiat, ya, sebagai khalifah sepeninggal Utsman radhiyallahu anhu. Sampai akhirnya beliau dibunuh, ya, sebagai seorang yang syahid di Kufah pada malam 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Ya. Yang membunuh beliau adalah Abdurrahman bin Muljim, ya, dari Khawarij. Ini sekelumit tentang biografi Ali radhiyallahu anhu. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wasallama ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.